Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadiahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat mempresentasikan teori tipologi biologis oleh Hans Eysenck. Kemudian, sholawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang diterangi iman dan Islam seperti saat ini. Penghormatan saya kepada Ibu Nur Afni Saparina, SPC MPC, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian 2. Nah, sebelum kami memaparkan teori tentang tipologi biologis, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, bersama saya Nadine Zahrina Isra sebagai moderator pada presentasi kali ini, dan 2 teman saya lainnya yaitu Aulia Fitri Daryanti dan Ryan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memasuki materi yang pertama, yaitu gambaran umum dan teori faktor Eysenck yang akan dijelaskan oleh Ryan. Kepada Ryan, saya persilahkan. Gambaran umum Hans Eysenck. Hans Eysenck adalah seorang psikolog terkenal yang memakai pendekatan behaviorisme dalam melihat kepribadian manusia. Teori Eysenck sebagian besar didasarkan pada fisiologi dan genetika. Meskipun dia seorang behavioris, tetapi Eysenck melihat perbedaan kepribadian lebih disebabkan oleh faktor keturunan genetika. Eysenck lahir di Jerman pada tanggal 4 Maret 1916 ketika Nazi berkuasa. Ia pindah ke Inggris dan menerima gelar doktor dalam bidang psikologi dari Universitas London pada tahun 1940. Setelah Perang Kedua, ia mengajar di Universitas London. Ia juga menulis 75 buku dan lebih dari 700 artikel. Kebanyakan orang mengenal istilah ekstrovert dan introvert dari psikiater yang bernama Carl Gustav Jung, seorang bekas murid Sigmund Freud. Namun, yang mengembangkan ekstrovert dan introvert lebih lanjut secara mendetail adalah Eysenck. Selanjutnya ada teori faktor Eysenck. Eysenck menggunakan analisis faktor untuk mengidentifikasi struktur kepribadian. Detailnya, analisis faktor adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi sifat-sifat kepribadian. Eysenck mengidentifikasi 5 faktor utama, yaitu ekstraversi, neurotisme, keterbukaan, keramahan, dan kesadaran. Terus, faktor-faktor kepribadian menurut Eysenck. Yang pertama ada ekstroversi, sifat seperti mudah bergaul, bicara, atau pendiam. Yang kedua, neurotisme, sifat seperti tenang, temperamental, atau sentimental. Yang ketiga ada keterbukaan, sifat seperti imajinatif, kreatif, atau konvensional. Yang keempat ada keramahan, sifat seperti berhati lembut, mudah dipercaya, atau penuh kecurigaan. Yang terakhir ada kesadaran, sifat seperti teliti, bekerja keras, atau ceroboh. Terus ada kriteria dalam mengidentifikasi faktor. Yang pertama, kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor yaitu faktor harus memiliki bukti psikometrik yang reliable, faktor harus memiliki sifat bawaan dan cocok dengan model genetik, faktor harus logis secara teoritis, dan memiliki relevansi sosial. Terima kasih kepada Ryan. Kemudian, kita lanjut materinya dengan dimensi kepribadian dan pembentukan kepribadian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan membawakan materi tentang dimensi kepribadian. Poin tentang dimensi kepribadian oleh Eysenck. 1. Dimensi kepribadian. Eysenck merumuskan 3 dimensi: ekstraversi, introversi, stabilitas emosi, dan psikotisme. Kepribadian dipengaruhi oleh faktor biologis dan keturunan. Yang kedua, ekstraversi introversi. Ekstraver, yaitu berorientasi pada dunia luar, memiliki sub-aspek seperti aktivitas, sociability, dan impulsiveness. Yang kedua ada introvert, atau cenderung moody, pemalu, dan suka menyendiri. Yang ketiga, stabilitas emosi. Stabil adalah perilaku yang konsisten dan tenang dalam menghadapi masalah, sedangkan neurotisme yaitu kecenderungan reaksi emosional yang berlebihan dan sulit mengendalikan emosi. Yang keempat yaitu psitisme. Psikotisme tinggi, cenderung agresif, kurang empati, dan penyendiri. Sedangkan psikotisme rendah, relatif mudah bergaul dan memiliki empati tinggi.
Yang kelima yaitu tipe kepribadian. Melankolis yaitu seseorang yang memiliki neurotis tinggi dan ekstraversi rendah. Sedangkan koleris, orang yang memiliki neurotis tinggi sedangkan ekstraversinya juga tinggi. Dan sanguinis, neurotis rendah sedangkan ekstraversi tinggi. Dan terakhir plakmatis, yaitu neurotis rendah dan ekstraversi rendah. Yang keenam yaitu faktor biologis. Eysenck mengamati bahwa 75% varians dalam dimensi kepribadian dijelaskan oleh hereditas, sisanya oleh lingkungan. Kemudian, kita masuk ke pembentukan kepribadian. Poin penting tentang pembentukan kepribadian menurut Eysenck yaitu yang pertama, peran hereditas. Eysenck menekankan pentingnya faktor genetik dalam pembentukan trait ekstraversi, neurotisme, dan psikotisme. Yang kedua, interaksi genetik dan lingkungan. Kepribadian terbentuk melalui kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Dengan sekitar 75% sifat kepribadian ditentukan oleh faktor genetik. Yang ketiga, yaitu 3 dimensi utama kepribadian. Yang pertama, ekstraversi, yaitu individu bersifat sosial, aktif, dan mencari stimulasi. Nah, introvert cenderung pendiam dan memiliki keramaian. Sedangkan yang kedua yaitu neurotisme. Seseorang yang tinggi dalam neurotisme berhubungan dengan kecemasan dan ketidakstabilan emosional. Rendahnya berarti stabil dan tenang. Yang ketiga yaitu psikotisme. Skor tinggi mencakup agresivitas dan kurangnya empati. Skor rendah lebih kooperatif dan peduli. Kemudian, kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Aulia Fitri, yaitu tentang kepribadian sebagai prediktor dan aplikasi kepribadian. Kepada Fitri, dipersilahkan. Saya Aulia Fitri akan menjelaskan mengenai kepribadian sebagai prediktor. Dalam teori Hans Eysenck, kepribadian dapat menjadi prediktor dari perilaku karena didasarkan pada faktor biologis dan juga psikologis yang stabil dalam diri seseorang. Eysenck mengembangkan 3 dimensi kepribadian yaitu psikotisisme, ekstraversi, dan juga neurotisisme, yang dimana 3 dimensi ini dapat menjadi prediktor berbagai aspek dalam perilaku seseorang. Contohnya, seseorang yang memiliki ekstraversi yang tinggi cenderung lebih sukses dan lancar dalam pekerjaannya yang membutuhkan interaksi sosial yang tinggi. Contohnya seperti pemasaran atau kepemimpinan. Kemudian ada aplikasi. Pengaplikasian dalam teori ini ada 2, yang pertama metode penelitian dan juga asesmen kepribadian. Yang pertama, metode penelitian. Nama Eysenck memang tidak begitu meluas dalam psikologi kepribadian karena ia memiliki minat yang luas. Namun, walaupun begitu, ia memiliki karya yang banyak. Contohnya, ia telah mengembangkan metode analisis Kriton atau kriterion analisis yang mengharuskannya mulai mengembangkan hipotesis mengenai spesifikasi variabel latar belakang yang akan diteliti. Kemudian, menyusun seperangkat alat ukur yang akan dirancang untuk mengungkapkan faktor-faktor dari hipotesis tersebut. Responden yang diteliti sekurang-kurangnya adalah 2 kelompok yang mempunyai perbedaan tingkat kepemilikan variabel yang akan diukur. Yang kedua ada asesmen kepribadian. Ada beberapa 4 inventory yang pengaruhnya luas dan sering dipakai oleh banyak pakar untuk melakukan penelitian ataupun untuk memahami klien. Yang pertama ada MPI atau Maudsley Personality Inventory, yaitu untuk mengukur ekstraversi dan neurotisisme serta korelasi antar keduanya. Yang kedua ada EPI, yaitu Eysenck Personality Inventory, untuk mengukur ekstraversi dan neurotisisme secara independen. Yang ketiga ada Eysenck Personality Questionnaire atau EPK, mengukur ekstraversi, neurotisisme, dan psikotisisme. Dan yang terakhir, yang keempat, ada Eysenck Personality Questionnaire Revised, yaitu dari revisi EPQ. Nah, dari beberapa materi-materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, kita dapat menyimpulkan bahwa teori kepribadian Hans Eysenck menjelaskan bahwa kepribadian dipengaruhi oleh faktor biologis dan genetik dengan 3 dimensi utama, yaitu psikotisme atau P, ekstroversi introversi atau E, dan neurotisme atau N.
Eysenck juga meyakini bahwa karakteristik kepribadian sangat dipengaruhi oleh faktor neurofisiologis dalam otak, dan teorinya didukung oleh pendekatan ilmiah melalui analisis faktor dan penelitian neurofisiologis. Meskipun memiliki dasar empiris yang kuat dan relevan dalam psikologi klinis serta pendidikan, teori ini mendapat kritik karena kurang memperhatikan pengaruh lingkungan dan budaya. Eysenck juga mengembangkan alat asesmen kepribadian seperti Maudsley Personality Inventory atau MPA dan Eysenck Personality Questionnaire atau EPQ. Secara keseluruhan, teorinya memberikan wawasan mendalam tentang struktur kepribadian, tetapi perlu dilengkapi dengan perspektif lingkungan dan budaya untuk pemahaman yang lebih menyeluruh. Dengan berakhirnya kesimpulan, maka berakhirlah presentasi saya pada hari ini. Apabila terdapat banyak kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.